Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Jailbreak. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh David Albala, dibintangi oleh Benjamin Vicuna, Eusebio Ernest, Roberto Faris, Diego Ruiz, dan nama besar lainnya. Film Jailbreak yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang kehidupan para narapidana di dalam penjara umum Santiago, Chile. Beberapa tahanan politik berjuang selama lebih dari 18 bulan menggali lorong untuk melarikan dari tahanan. Penggambaran situasi penjara dan emosional para tahanan selama hidup di penjara. Pada Juli 1988, dibawa ke diktatoran Jenderal Augusto Pinochet, penjara umum Santiago menampung lebih dari 2.000 narapidana, diantaranya 120 tahanan politik. Beberapa anggota Frente Patriotico Manuel Rodriguez menunggu hukuman mati karena melakukan perjuangan bersenjata melawan rezim militer Pinochet selama beberapa bulan. Mereka melakukan protes dan melakukan mogok makan untuk membedakannya dari penjahat biasa dan disatukan dalam satu penjara untuk meluncurkan rencana pelarian yang berbahaya. Selama 18 bulan, mereka berhasil menggali terowongan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, saat para narapidana dan sipir penjara terbuai dengan tontonan malam di sebuah televisi tua, sebanyak 49 tahanan berhasil melarikan diri lewat terowongan yang mereka gali. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Diceritakan pada Juli 1988 saat Jenderal Augusto Pinochet berkuasa di Chili. 120 orang anggota Front Patriotik yang memperjuangkan demokrasi ditangkap. Mereka dibawa ke penjara umum Santiago yang berkapasitas 2.000 orang. Namun selama berbulan-bulan, 120 orang ini berdemo. Mereka meminta dipisahkan karena merasa sebagai tahanan politik, bukan tahanan kriminal biasa. Akhirnya 120 napi itu dipindahkan ke blok penjara khusus. Ternyata 5 orang diantaranya telah menyiasatinya untuk melarikan diri. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Sensis, Patricio, dan Lalo Sotomayor. Namun saat menempati sel, Leon Vargas terpaksa bergeser ke sel 51 karena sel 50 yang telah direncanakan untuk ditempati telah dihuni oleh tahanan lain. Hal itu auto membuat mereka melakukan perubahan rencana yang awalnya ingin menghubungkan lantai atas dan bawah. Namun Leon Vargas mempunyai ide lain untuk menyiasatinya. Di blok penjara ini, para tahanan diberi tugas sesuai kemampuan atau keahlian masing-masing. Ada yang bekerja sebagai tukang kayu, juru masak, penjahit, juga pelukis. Seperti penjara lainnya, sarana olahraga juga tersedia. Saat itu di area olahraga, Vargas menjelaskan situasi sekitar penjara pada Rafael dan German. Namun Vargas dan Rafael sering berbeda pendapat, di mana Rafael mengikuti kesalahan Vargas sehingga mereka bertengkar. German sebagai penengah mencoba menyatukan mereka kembali. Vargas lalu melanjutkan penjelasannya, di mana di luar penjara ada pohon palem dekat sungai yang jarak dari penjara ke tepi sungai sekitar 70 meter. Jika ukuran 70 kali 70 cm, berarti tanah yang harus digali sekitar 70 ton. Bagaimana mengeluarkan tanah 70 ton tanpa terdeteksi? Tak lama Rafael meminta maaf atas perkataannya pada Vargas. Namun Vargas pergi tanpa sepatah kata pun. Di dalam penjara, Bigot mengajarkan Rafael untuk kabur. Karena Rafael kurang begitu mengenal Bigot, ia tak menanggapinya dan kemudian pergi. Di hari kelima, Rafael memilih lokasi untuk menggali terowongan. Mereka berencana membobol tembok dekat pintu masuk, lalu membuat tembok tiruan untuk berkamuflase. Hari berikutnya, mereka mulai uji coba. Rafael memotong tembok, lalu Jerman membuat adonan cat untuk menutupi celah tersebut dan hasilnya sesuai harapan mereka. Tidak lama Lolo mendatangi Vargas dan memberinya obeng panjang dari dalam gitar. Beberapa hari berikutnya, polisi membawa beberapa tahanan politik, salah satunya adalah Oscar Lira. Oscar Lira merupakan salah satu orang yang gigih memperjuangkan demokrasi di Chili.
Kedatangan Oscar diikuti kedatangan pengacara Fabiola Pizarro, di mana kehadiran Fabiola adalah untuk bantuan hukum dan memastikan para tahanan politik diperlakukan dengan layak. Tidak lama muncul Andret, jaksa penuntut para tahanan utusan pemerintah. Lantas, Fabio menyodorkan berkas bantuan hukum untuk ditandatangani Oscar. Di hari ke-11, Vargas melanjutkan aksinya. Jerman memotong tembok, sedangkan Vargas membuat lubang tembok menuju plafon. Saat Vargas mulai memotong dengan gergaji besi, tiba-tiba tembok itu runtuh. Vargas segera meminta telur pada Rafael, lalu meminta koran dan air pada Patricio. Chimney segera turun dan menyuruh Lalo untuk mencari poster. Setelah itu, Rafael meminta 1 nampan telur ke dapur penjara dan Lalo bergegas meminta poster pada temannya. Di sisi lain, Vargas mengecek plafon dan ternyata plafon di atas penjara sangat panjang dan itu memungkinkan mereka untuk menaruh tanah di sana. Rafael, Jerman, dan Lalo kemudian segera mensuplai barang yang diminta oleh Vargas. Sementara Patricio membuat bubur kertas dari koran dan air. Lalu Vargas mencampurkannya dengan telur sebagai perekat adonan. Belum selesai meracik, para sipir berdatangan lalu segera memainkan lagu sebagai kode adanya pemeriksaan. Vargas naik ke plafon dan segera membentuk adonan untuk menutupi lubang plafon. Setelah selesai, Vargas menutupnya lalu melapisinya dengan poster. Para sipil telah sampai tepat di depan sel. Mereka lantas membersihkan diri dan keluar satu persatu. Sipir segera masuk dan memeriksa ruangan mereka dan para tahanan menunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. Beruntunglah mereka karena rencana kabur mereka tidak terbongkar. Pada hari ke-34, Paulina, mantan istri Rafael, berkunjung ke penjara. Selain Paulina, ayah Patricio, Gaston Placus, juga berkunjung. Ini adalah untuk pertama kalinya Patricio dan Rafael dikunjungi. Namun kedatangan Paulina menemui Rafael adalah untuk berpamitan. Ia berencana membawa anak-anak mereka ke Curicó untuk menetap di sana. Namun Rafael tidak mengizinkan anak-anaknya untuk dibawa pindah dan akhirnya mereka bertengkar. Hari berikutnya, kamuflase mereka dengan tembok tiruan pun selesai dibuat. Vargas membobol tembok dekat pintu, namun lagi-lagi sipir pun datang di saat mereka baru memulai aksinya. Setelah sipir pergi, mereka melanjutkan pembobolan tembok dan memasang tembok tiruan. Puing-puing dari runtuhan tembok dibawa oleh Vargas ke lantai 2 untuk dibuang di atas plafon. Mereka meratakan tanah dan puing agar beban di atas plafon terbagi seimbang. Setelah selesai menggali dan menaruh tanah, mereka menutup lubang tembok dan plafon, lalu menyamarkannya dengan adonan cat. Pekerjaan itu mereka lakukan berulang-ulang dan bergantian, hingga tanah mulai menuntut di plafon. Di hari ke-77, setelah lebih dari 20 hari menggali, Vargas mulai mengukur terowongan. Ternyata hasilnya mereka dapatkan hanya 190 cm saja, yang artinya yang harus mereka gali masih tersisa 6.810 cm. Lalu tiba-tiba, para sipir mengumpulkan tahanan. Oscar Lira yang kerap diincar oleh sipir dipindahkan ke sel isolasi. Keesokan harinya, Jerman yang hendak memindahkan tanah galian, namun tiba-tiba ia dihentikan oleh sipir yang memeriksa tasnya. Beruntung, Jerman menutupi tanah tersebut dengan kain dan buku. Saat sipir memintanya ke ruangan, Jerman memberikan tas itu pada Vargas. Ternyata sang sipir memanggil Jerman hanya untuk meminta majalah terbaru padanya. Masuk hari 83 pada masa berkunjung, seorang pendeta menemui Vargas. Ia membawakannya majalah teknik, mengingat Vargas merupakan seorang arsitek. Sementara Oscar dikunjungi oleh kakaknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun pertemuan itu berakhir dengan perdebatan. Oscar dan ayahnya merupakan pejuang demokrasi. Sementara kakaknya merupakan orang yang main aman dan tidak mau pusing. Pada hari ke-86, setelah menyadari mereka telah menggali terowongan dan membutuhkan lebih banyak orang, Vargas, Rafael, dan Jerman merekrut tahanan terpercaya untuk membantu mereka menggali terowongan. Vargas membagi 4 shift dengan waktu penggalian 2 jam, di mana masing-masing shift harus mengeluarkan tanah lebih dari 100 kg. Para anggota harus membersihkan diri setelah bekerja dan tidak boleh terlihat kelelahan.
Untuk menghindari kecurigaan sipir, mereka membuat lubang di plafon sel lainnya. Anggota yang mengawasi juga akan memberi kode dengan tepukan tangan bila ada sipir yang melintas. Untuk menghindari kecurigaan, penggalian hanya dilakukan pada siang hari. Para tahanan yang tidak mengetahui mengira ada binatang di plafon mereka. Pada saat bermain bola, Oscar berbicara pada Raphael seolah-olah ia telah mengetahui rencana yang dilakukan olehnya, yang akhirnya membuat Oscar bergabung dalam penggalian tersebut. Pada hari ke-149, sebuah serangan level patriotik terjadi di daerah Sinkul. Serangan yang tidak perlu tersebut membawa dampak negatif untuk para tahanan. Namun lagi-lagi, Vargas menunjukkan kecerdasannya. Ia menyarankan agar Paulina mencari dukungan dari luar penjara untuk misi mereka. Akhirnya pada kunjungan di hari ke-182, Raphael meminta bantuan Paulina menyiapkan dukungan dari luar untuk misi para tahanan kabur dari penjara. Di hari ke-205 setelah serangan di Sinkul, terjadi penyerangan hingga jatuh korban di Queens. Akibatnya, kepala penjara memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh tahanan politik. Raphael segera memberitahu kepada rekannya yang sedang bekerja menggali lubang. Namun mereka membutuhkan waktu lebih lama karena harus menutup lubang dan membersihkan diri mereka yang penuh dengan tanah. Untuk mengulur waktu, Raphael dan rekan-rekannya mencoba membuat kerusuhan dengan para sipir penjara. Akibat dari kerusuhan tersebut, mereka dihukum. Saat Andret datang, Vargas mulai menyanyikan lagu kebangsaan Chili yang langsung diikuti tahanan lainnya. Raphael sebagai pelaku utama kerusuhan itu saat ini dikurung dalam sel isolasi. Kemudian Andret mendatangi Raphael untuk melemahkannya. Di hari 217, Paulina meminta dukungan partai untuk menyambut para tahanan melarikan diri. Namun mereka takut dalam pelarian tersebut terjadi konfrontasi yang sangat beresiko untuk merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus melakukan penggalian dengan keyakinan untuk bebas dari penjara tersebut. Sementara di luar, Paulina mencari dukungan dan terus-menerus mendapat penolakan. Meski begitu, Paulina tidak menyerah. Suatu hari ia datang ke gereja bersama istri Jerman dan adiknya. Setelah selesai berdoa, mereka melakukan pertemuan bersama pendeta di sebuah ruangan. Mereka berempat sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi rencana melarikan diri para tahanan. Beberapa hari kemudian, Raphael dikunjungi oleh Fabiola. Dan ternyata Fabiola telah mengetahui rencana kabur mereka dari Paulina dan dia memberikan dukungan penuh pada misi tersebut. Di hari ke-392, kedalaman terowongan hampir mencapai 10 meter. Tiba-tiba, Safir mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen dan pingsan. Menyadari Safir pingsan, Raphael segera mendekatinya lalu menarik tubuh Safir untuk keluar dari terowongan. Atas masalah tersebut, lagi-lagi Vargas memiliki ide untuk mengatasinya. Raphael memesan plastik khusus untuk selang udara pada Fabiola. Sebagai pengacara, Fabiola sangat aman untuk membawa kebutuhan Raphael tanpa terdeteksi. Setelah mendapat selang udara, Raphael meminta bantuan Salgado untuk membuat mesin penyuplai udara. Dengan imbalan dapat bebas dari penjara, tentu saja Salgado menyanggupinya. Dengan bermodal motor listrik, ember dan selang plastik, kini mereka memiliki suplai udara di dalam terowongan. Tetapi kemudian Andret menyodorkan data 9 tahanan yang terancam hukuman mati. Di antaranya adalah Raphael, Jerman, dan Patricio. Bahkan kabar ancaman mati tersebut menjadi headline di surat kabar. Di lain sisi, Vargas seorang diri sibuk memasang lampu di dinding terowongan yang telah semakin panjang. Saat itu, Vargas melihat foto anak dan istrinya yang telah tiada. Di rumah sipir, Bigot ditemui oleh Andret. Ternyata Andret memaksa Bigot untuk menjadi informannya. Andret pun mengancam keluarga Bigot apabila ia menolak permintaannya. Di hari ke-524, Raphael dan Jerman menyiapkan selang dan cat warna merah untuk menandai lokasi lubang yang akan digali dari luar. Dan sore harinya, adik ipar Jerman pun melihat tanda tersebut. Keesokan harinya, pendeta menemui Vargas. Ia mengabarkan bahwa titik galian masih kurang 40 kaki atau sekitar 12 meter lebih ke depan.
Pendeta meminta Vargas untuk melakukan pengakuan dosa, namun semenjak anak dan istrinya meninggal, Vargas seolah kehilangan semangatnya. Di hari ke-559, saat Jerman dan rekannya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi gempa hingga membuat semua orang panik. Vargas dan Rafael berlari ke dalam sel untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang sedang bekerja di terowongan. Setelah mengecek terowongan, Vargas sangat yakin dinding terowongan akan runtuh bila kembali terjadi gempa. Untuk itu, mereka mempercepat dan menambah jam kerja penggalian. Di lain sisi, Paulina tengah mempersiapkan identitas baru untuk para tahanan yang akan kabur. Saat bermain catur, Emilio meminta Vargas untuk membawa seluruh tahanan. Emilio sendiri tidak berniat untuk ikut bergabung. Namun ia meminta Vargas berlari untuk saat bebas nanti. Vargas menyanggupi permintaan Emilio dan mengakhiri permainan. Pada kunjungan yang terakhir, para tahanan yang berniat kabur memeluk keluarga mereka masing-masing kecuali Vargas yang hanya bisa melihat foto keluarganya. Senja itu, 29 Januari 1990 di hari ke-597. Para tahanan dan sipir sedang menyaksikan film bersama-sama. Para anggota yang bersiap kabur satu persatu meninggalkan tempat tersebut. Oscar Lira bertugas menceklis anggota terdaftar untuk masuk terowongan. Rafael menjadi orang pertama yang masuk lebih dulu. Namun setelah sampai di ujung terowongan, orang di luar tidak juga datang untuk membuka lubang. Akibatnya, mereka harus menunggu lama dalam terowongan yang panas, sempit, dan sangat sempit. Panjang terowongan yang digali selama lebih dari 18 bulan itu kini mencapai panjang 80 meter lebih. Di lain sisi, tiba-tiba Bigot menyadari ada yang tidak beres. Ia segera mencari Rafael, namun Emilio menghentikannya. Dengan sangat tega, Bigot menjatuhkan Emilio. Dan kini ia telah melihat lubang dan menyadari bahwa Rafael telah kabur. Oscar pun mencoba menenangkan Bigot dan menyuruhnya untuk masuk ke terowongan. Namun ia menolak dan malah akan melaporkannya. Hal itu auto membuat mereka berkelahi. Setelah cukup lama menunggu di dalam terowongan, akhirnya pembukaan lubang dimulai. Setelah lubang terbuka satu persatu dari mereka keluar. Namun naasnya, Oscar terluka hingga ia kehabisan tenaga dan memilih untuk tetap tinggal. Setelah seluruh tahanan keluar dari terowongan, mereka menyusuri jalan di pinggir sungai menuju jembatan. Di atas jembatan, bis yang disiapkan Paulina telah sampai untuk menjemput mereka. Menyadari Oscar tidak ada, Jerman kembali untuk menyusulnya. Sementara tahanan lain telah masuk dan bersiap di dalam mobil. Para tahanan lain bersama para sipir yang telah selesai menonton film, para tahanan yang kembali membantu Emilio untuk bangkit. Emilio lantas menyuruh mereka untuk kabur melalui lubang di sel Rafael. Akibatnya, seluruh tahanan berbondong-bondong untuk kabur hingga akhirnya sipir menyadari aksi mereka. Setelah menunggu Jerman dan Oscar yang tak kunjung datang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Jerman datang dengan menggelengkan kepala yang berarti Oscar tidak ditemukan. Di dalam sel, para sipir menarik kembali para tahanan yang mencoba kabur. Meski beberapa tahanan berhasil keluar dari terowongan tersebut. Fabiola dan pendeta merasakan kecemasan dari rumah mereka masing-masing. Ini Paulina membagikan identitas baru untuk para tahanan. Sementara di dalam sel, kepala penjara menerima laporan bahwa dari 120 tahanan, 49 berhasil kabur. Dan entah apa alasannya, Oscar yang sedang terluka bersembunyi di toilet. Jaksa Andre diberitahu via telepon tentang kejadian tersebut yang auto membuatnya sangat geram. Di lain sisi, para tahanan yang berhasil kabur dibagi per grup lalu diturunkan di tempat yang berbeda. Di setiap perhentian telah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Paulina sendiri berpisah dengan Rafael. Sementara Vargas segera berlari untuk menepati permintaan Emilio. Rafael sendiri merupakan orang terakhir di dalam bis tersebut. Pelarian besar-besaran ini dikenal dengan Operation Exit yang merupakan pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. Beberapa tahanan pindah dan menetap di luar negeri setelah Augusto Pinochet digantikan Presiden Patricio Aylwin. Status buron para tahanan dicabut. Film ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, kesabaran, dan kesetiakawanan.
Para tahanan politik itu dengan penuh kesabaran terus menggali terowongan itu. Bahkan beberapa tahanan lain tidak pernah mengetahui rencana itu. Kecurigaan tahanan lain pun berhasil ditutupi dengan sempurna. Itulah alur cerita film Jailbreak Pack yang dirilis tahun 2020 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian. Supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.